Selamat datang di Dua Ruang, yang membahas informasi tentang fakta-fakta menarik dari seluruh semesta. Semoga Anda selalu sehat, bahagia dan banyak rejeki. Amin. Sebelum kita mulai, pastikan Anda subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih. Kali ini Dua Ruang akan membahas tentang lungfish, atau ikan lempung, atau sering juga disebut ikan paru. Sesuai namanya, ikan ini menggunakan struktur seperti paru-paru untuk bernapas, namun berbeda tergantung spesiesnya. Ada 6 spesies lungfish hidup yang ditemukan di Afrika, Amerika Selatan, dan Australia. Spesies Afrika dan Amerika Selatan lebih mirip satu sama lain daripada spesies unik Australia. Lungfish Australia memiliki sisik, mereka tidak membutuhkan udara untuk bernafas, dan mereka tidak menggali ke dalam lumpur untuk menunggu musim kering. Sebaliknya, lungfish Amerika Selatan dan Afrika tidak memiliki sisik, akan tenggelam jika berada di bawah air terlalu lama, dan membuat liang tempat mereka beristirahat selama sebagian tahun. Dalam kasus ikan paru-paru Afrika, kepompong dikembangkan di sekitar tubuh hewan yang berkembang biak yang memberikan perlindungan dari patogen. Semua spesies lungfish yang hidup menghabiskan waktunya di air tawar. Mereka tinggal di rawa, sungai, danau, sungai, dan lainnya, dan menggunakan kaki mereka yang seperti tetrapoda untuk merayap di bagian bawah rumah mereka. Selama periode kekeringan, lungfish menggunakan kantong renang yang dimodifikasi sebagai alat untuk menghirup udara atmosfer. Diyakini ikan ini bisa menunjukkan sekilas ke masa lalu tentang bagaimana hewan akhirnya berpindah dari air ke darat. Bahkan, saat pertama kali dideskripsikan, ada perdebatan tentang apakah hewan ini adalah ikan atau amfibi atau bukan. Hari ini mereka dianggap ikan, karenanya nama umum mereka, jika tidak, kami mungkin akan menyebutnya salamander paru-paru. Anehnya, ikan ini bisa mencapai ukuran yang cukup besar. Bergantung pada spesiesnya, panjangnya berkisar antara 4 kaki hingga 7 kaki, 122 hingga 213 cm. Bahkan dengan ukuran sebesar itu mereka dapat menggali lumpur dan hidup dalam kepompong selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Di laboratorium, African lungfish tercatat bertahan di liangnya hingga 4 tahun. Tingkat metabolisme mereka menurun, sehingga mereka tidak perlu makan, tetapi ketika mereka tidak tertidur selama bulan-bulan kering, ikan ini memakan ikan lain, katak, moluska, krustasea, cacing, tanaman air, buah-buahan dan serangga yang telah jatuh ke dalam air, dan lainnya. Mereka memiliki gigi seperti piring yang digunakan untuk menghancurkan dan mengunyah makanan mereka, sesuatu yang tidak dilakukan kebanyakan ikan. Dalam hal perilaku berkembang biak dan perkembangan, lungfish Australia sekali lagi menonjol dari spesies lungfish Afrika dan Amerika Selatan. Sebagai remaja, lungfish Australia tidak memiliki insang eksternal. Di sisi lain, remaja spesies lungfish Afrika dan Amerika Selatan memang memiliki insang eksternal, seperti axolotl, yang hilang saat memasuki usia dewasa. Semua spesies lungfish menghasilkan telur. Ini dibuahi melalui pemijahan, biasanya saat air berada pada titik tertinggi dan terhangatnya. Seringkali, perairan dangkal digunakan untuk agregasi pemijahan, dan telur besar dapat menempel pada vegetasi atau disimpan di kawasan lindung. Lungfish jantan menjaga telur dari ancaman seperti ikan lain dan invertebrata pengembara. Bergantung pada spesiesnya, dibutuhkan beberapa minggu hingga lebih dari sebulan untuk menetaskan telur. Sebagai remaja, lungfish dapat diambil oleh anggota spesiesnya sendiri dan dimakan oleh predator yang lebih besar seperti burung rawa dan Tasmanian devil. Predator dewasa memiliki sedikit predator, tetapi hewan ini diketahui dimakan oleh manusia di beberapa bagian wilayah jangkauannya. Jika mereka dapat menghindari predasi, lungfish dapat hidup puluhan tahun di alam liar. Terima kasih sudah menonton, pastikan Anda subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih.